mengampu mata kuliah mikrobiologi industri. Langsung saja di sini saya Pupus Firnanda Yuniar akan mempresentasikan artikel dengan judul Pabrik Sel untuk Produksi Insulin. Latar belakang, diabetes merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah. Insulin adalah hormon yang berperan penting dalam mengontrol kadar gula darah dan diperlukan oleh pasien diabetes untuk mengatur metabolisme tubuh. Sejak tahun 1920-an, insulin diperoleh dari pankreas sapi atau babi untuk terapi diabetes. Namun, metode ini memiliki keterbatasan termasuk resiko reaksi imunologis dan keterbatasan pasokan. Terobosan besar terjadi pada tahun 1982 dengan diperkenalkannya insulin manusia rekombinan yang diproduksi melalui teknologi DNA rekombinan. Teknologi ini memungkinkan gen yang mengkode insulin manusia untuk diekspresikan di dalam mikroorganisme seperti Escherichia coli dan Saccharomyces cerevisiae. Dengan sistem ini, produksi insulin menjadi lebih efisien, aman, dan terjangkau. Teknologi produksi insulin. Yang pertama adalah Escherichia coli. E. coli ini adalah bakteri gram negatif yang secara alami hidup di saluran pencernaan manusia dan hewan. E. coli sering digunakan sebagai sistem ekspresi karena memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu cepat tumbuh, yang kedua mudah dimodifikasi secara genetik, yang ketiga biaya produksinya rendah. Dalam produksi rekombinan E. coli, E. coli ini digunakan untuk mengekspresikan protein insulin manusia. Namun, karena E. coli tidak memiliki kemampuan untuk melakukan modifikasi, insulin yang diproduksi memerlukan proses pelipatan ulang secara kimiawi agar menjadi aktif secara biologis. Yang kedua adalah Saccharomyces cerevisiae, adalah spesies ragi yang biasa digunakan dalam pembuatan roti, bir, dan anggur. Ragi ini menjadi salah satu sistem ekspresi utama untuk produksi protein rekombinan termasuk insulin. Keunggulan dari ragi ini yaitu yang pertama, mampu melakukan modifikasi seperti pembentukan ikatan disulfida sehingga menghasilkan protein yang aktif secara biologis. Yang kedua, protein yang dihasilkan sering disekresikan di media kultur, mempermudah proses pemurnian. Namun, produksi protein dalam ragi kadang mengalami glikolisasi berlebihan yang dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas terapetik protein. Yang ketiga ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini adalah tanaman yang telah dimodifikasi secara genetik dengan menyisipkan gen asing dari organisme lain untuk menghasilkan protein tertentu. Keunggulan dari tanaman transgenik yang pertama itu biaya produksinya yang rendah dibandingkan dengan sistem berbasis mikroorganisme atau sel mamalia. Yang kedua, tingkat produksi yang tinggi dalam daun atau biji tanamannya. Dan yang ketiga, stabilitas jangka panjang, terutama jika disimpan dalam bentuk kering. Tetapi tanaman transgenik tidak hanya menawarkan solusi hemat biaya, tetapi juga menyediakan alternatif ramah lingkungan untuk produksi protein terapetik. Adapun tantangan produksi insulin, yang pertama adalah peningkatan permintaan insulin karena lonjakan diabetes. Contohnya, di suatu negara, kasus diabetes meningkat 15% dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan insulin sebesar 20%, melebihi kapasitas produksi pabrik insulin yang ada. Akibatnya, terjadi kekurangan pasokan insulin dan harga insulin di pasar gelap meningkat drastis. Yang kedua, keterbatasan kapasitas produksi dengan teknologi saat ini. Contohnya, sebuah perusahaan farmasi
Yang ketiga, biaya produksi tinggi terutama dengan sistem mamalia. Contohnya, produksi insulin menggunakan sel mamalia. Menggunakan contoh sebagai sel hamster ya. Membutuhkan biaya yang signifikan untuk pemeliharaan selnya, media kultur, dan proses pemurnian. Biaya ini dapat membuat harga jual insulin menjadi tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian besar pasien di negara berkembang. Dan yang keempat, pengembangan rute penghantaran alternatif oral dan inhalasi. Sebagai contohnya, peneliti sedang mengembangkan insulin inhalasi yang lebih mudah digunakan dan lebih nyaman dibandingkan suntikan. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa insulin inhalasi tetap stabil, efektif, dan aman untuk pengguna jangka panjang. Proses uji klinis yang panjang dan mahal juga menjadi hambatan dalam pengembangan rute penghantaran alternatif ini. Selanjutnya, presentase biofarmasi yang diproduksi dalam sistem ekspresi yang berbeda. Di sini ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran ini menunjukkan distribusi penggunaan sistem ekspresi untuk produksi biofarmasi, termasuk insulin. Yang pertama, E. coli ini di warna yang biru sebanyak 24% dari total sistem ekspresi yang digunakan karena pertumbuhannya yang cepat, biaya yang rendah, dan kemampuannya untuk menghasilkan protein rekombinan dalam jumlah yang sangat besar. Yang merah ini adalah yeast atau ragi dengan persentase 13%. Sebanyak 13% menggunakan yeast atau ragi ini sebagai sistem ekspresi. Ragi seperti Saccharomyces cerevisiae ini sering dipilih karena dapat memproduksi protein eukariotik dengan modifikasi yang lebih baik dibandingkan bakteri. Kemudian yang warna kuning ini garis sel serangga, presentasinya hanya 4%. Yang menggunakan garis sel serangga yang sering dipilih untuk ekspresi protein kompleks, seperti dalam sistem baculovirus. Kemudian yang warna ungu ini presentasinya 56% menggunakan garis sel mamalia. Sistem ini sangat populer untuk produksi protein tauropatik karena kemampuan mereka untuk memproduksi protein dengan modifikasi pasca translasi yang hampir identik dengan manusia. Yang terakhir yaitu yang warna biru dengan presentasi 3% ini menggunakan tanaman dan hewan transgenik untuk produksi protein. Meskipun memiliki potensi besar untuk memproduksi biomolekul dalam skala besar, metode ini masih memiliki tantangan teknis dan regulasi. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa garis sel mamalia adalah sistem yang paling dominan. Sementara sistem berbasis tanaman dan hewan transgenik digunakan yang paling sedikit. Masa depan dan potensi solusi. Yang pertama ada eksplorasi sistem ekspresi baru, yaitu tanaman transgenik. Contoh dari tanaman transgenik ini, para ilmuwan memodifikasi genetika tanaman tembakau untuk memproduksi insulin manusia di dalam daunnya. Setelah panen, insulin diekstraksi dan dimurnikan. Metode ini berpotensi mengurangi biaya produksi karena tanaman dapat tumbuh di lahan pertanian yang lebih luas dengan biaya perawatan yang relatif rendah dibandingkan dengan kultur sel mamalia. Yang kedua, teknologi berbasis tanaman untuk biaya rendah dan hasil tinggi. Contohnya, teknologi berbasis tanaman dapat menghasilkan insulin dengan biaya produksi 50% lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional menggunakan sel mamalia. Selain itu, hasil panen insulin dari tanaman jauh lebih tinggi daripada menggunakan metode lain. Dan yang terakhir yaitu penelitian berfokus pada stabilitas produk dan
Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, produksi insulin rekombinan menggunakan sistem ekspresi seperti E. coli, ragi, dan sel mamalia telah menjadi solusi utama untuk memenuhi kebutuhan terapi diabetes yang meningkat. Masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kelemahan. Dengan inovasi seperti tanaman transgenik menawarkan peluang produksi yang lebih efisien dan hemat biaya. Tantangan utama meliputi peningkatan kapasitas produksi, penurunan biaya, dan pengembangan metode pemberian insulin yang lebih nyaman seperti rute oral atau inhalasi. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.